angkanya. Nih yang ada di kantor cabang tuh selisihnya dengan total tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat transaksi yang kedua. Pembelian kredit kantor pusat dan kantor cabang itu ada masing-masing 470. Kemudian kantor pusat mengirim persediaan ke kantor cabang. Ini nilainya 60.000, kemudian difaktur 75.000, ya. Jadi selisihnya itulah yang Ibu istilahkan tadi dengan markup itu, ya. Itu margin laba yang sudah diambil oleh kantor cabang. Kantor pusat. Dan bisa jadi juga dia memang membeli 60.000, dia ecer. Artinya ecer itu kan tidak ke cabangnya, ya. Dia jual ke pihak luar itu dengan harga yang sama ke kantor cabang. Itu sebesar 75.000. Nah, selisihnya itulah yang akan dicatat nih. Ini kalau jurnal 1 di transaksi 2 ini yang umum lagi nih, ya. Itu tadi kan membeli dengan kredit. Itu pembelian dengan utang dagang berarti. Yang khusus itu ini untuk mencatat persediaan yang dikirim ke cabang itu. Oke. Nah, coba dilihat di sini. Kantor cabang. Ini nanti terserah ya, memulainya lebih mudah dari mana boleh. Ini yang tadi Ibu ingatkan, kalau kita nanti akan hanya mencatat kantor pusat dengan kantor cabang, itu kertasnya dibagi 2, ya. Dibagi 2, kemudian yang kiri untuk kantor pusat, yang kanan untuk kantor cabang, gitu, ya. Supaya seragam. Nanti kalau ada yang lain, ya Ibu bisa salah-salah menilai, itu aja sebetulnya, ya. Jadi diikuti saja lane-nya, ya, Dek. Jadi pembukuan kantor pusat kita buat sebelah kiri, kemudian baru pembukuan kantor pusat sebelah kanan. Masalah dari mana memulai itu tergantung merasa lebih mudahnya dari mana, gitu, ya. Jadi kalau merasa lebih mudah dari kantor pusat silakan. Kalau merasa lebih mudah dari kantor cabang silakan. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah mulai dari yang lebih mudah, kita sudah menyelesaikan setengah dari yang susahnya. Maksudnya, kalau sudah ada akun kantor pusat tadi di kantor cabang, berarti kan kita tinggal membuat posisi yang berbeda saja di kantor pusat, gitu. Ya, itu maksud Ibu. Nah, sekarang kita lihat transaksi yang khususnya tadi, yaitu mengirim persediaan, ya. Harga pokok tadi 60, harga faktur 75, ya. Jadi di kantor cabang, nah ini kantor cabang kita mulainya dulu. Dia menerima persediaan dari kantor pusat. Untuk pengiriman persediaan khusus, ya, khusus persediaan, itu kan kita akan catat dalam akun pengiriman dari kantor pusat, ya. Jadi kita debitkan pengiriman dari kantor pusat 75 juta, kredit kantor pusat 75 juta. Itu tadi di buku cabang. Nah, sekarang kita lihat di buku kantor pusat. Buku kantor pusat itu memisahkan antara harga pokok dengan markup tadi, ya. Jadi kantor cabang itu 75 juta, tetap kita buat 75 juta sama dengan akun kantor pusat di buku cabang, itu 75, ya. Ini angkanya persis sama itu, ya, tidak berbeda. Akun kantor cabang di kantor pusat, angkanya juga pasti sama dengan akun kantor pusat di buku cabang. Tidak boleh berbeda. Kalau berbeda salah. Tapi kalau pengiriman masih bisa beda. Karena apa? Karena kemungkinan ada markup tadi. Nah, jadi di kantor cabang dia akan membuat akun pengiriman ke cabang, itu angkanya sebesar harga pokoknya, ya. Makanya ditulis di situ 60 juta. Sedangkan selisih harga pokok dengan faktur tadi itu akan dicatat dalam akun laba belum direalisasi, ya. Jadi laba itu laba yang belum direalisasi sampai kapan? Sampai barangnya terjual, sampai persediaannya terjual. Itu makanya di istilah di akunnya itu adalah laba belum direalisasi, ya. Jadi lebih singkat laba belum direalisasi, boleh juga laba yang belum direalisasikan, boleh, ya.
Tapi lebih singkat boleh, laba belum direalisasi boleh. Itu tadi sebesar selisihnya. Oke, inilah yang Ibu sebutkan itu. Seandainya si kantor pusat mengirim dalam harga pokok, ya, mengirim dalam harga pokok, ini si kantor cabang tetap saja sama, ya, sama dalam pengertian. Kalaulah tadi kita asumsikan memang 60 harga pokoknya, ya, fakturnya 60, berarti kan si kantor cabang akan mencatat pengiriman dari kantor pusat debit kredit kantor pusat 60.000. Sedangkan si kantor pusat akan membuat jurnal kantor cabang pengiriman ke cabang 60.000. Ya, jadi tidak ada akun laba belum direalisasi. Jadi di sini saja bedanya yang dikirim tadi dalam harga pokok dengan di atas harga pokok. Ya. Oke, jelas itu? Ada pertanyaan? Transaksi berikutnya ini adalah transaksi yang umum juga, ya. Itu melakukan penagihan, ya. Jadi kalau menagih piutang tentu saja sudah debitnya kas, kreditnya piutang dagang. Nah, yang berikutnya ini transaksi yang nomor 5, ya, yang kelima. Ini kita lihat selama tahun nomor 4 ya, sorry. Selama tahun 2013 kantor cabang mentransfer kas, ya, ke kantor pusat sebesar 140 juta. Nah, tentunya untuk yang pengiriman kas, kita lihat di sini di kantor pusat boleh, ya, karena dia menerima kas, boleh. Makanya terserah tadi memulainya apakah dari buku kantor pusat atau dari kantor cabang. Di buku kantor pusat debit kas, ya, karena dia kan menerima kas. Debit kas, kredit, kantor cabang. Sedangkan di buku kantor cabang tentunya debit kantor pusat, ya. Karena kan dia berkurang kas, berarti kredit kas, debitnya kantor pusat. Nah, berikutnya transaksi juga yang biasa. Nah, kemudian yang sesudah itu, ini yang Ibu sebutkan. Kalau disebutkan kan membayar, nih, pembayaran atas pembelian kredit oleh kantor pusat dan kantor cabang. Itu tadi sama, ya. Nih, yang nomor 6 sekarang. Maksud Ibu kalau yang nomor 5 itu yang umum. 6, selama 2013 kantor pusat membayar beban operasi 50 juta dan cabang membayar 7 juta. Dari beban operasi yang dibayar kantor pusat, 3 juta dialokasikan ke cabang. Ya. Nah, ini kalimatnya diikuti, ya. Dari yang dibayar 50 juta itu dialokasikan ke cabang sebesar 3 juta. Nah, kita lihat jurnal untuk pembayaran beban tadi. Ini dia. Ibu taruh ke atas saja, ya. Oke. Ini yang atas. Nah, berarti beban operasi kan si kantor pusat akan catat 50 juta gitu, ya. 50 juta. Nah, tapi tadi kan disebutkan bahwa 3 juta dari situ ternyata itu beban operasinya cabang gitu. Jadi bedakan nanti dengan beban operasi yang dibayar oleh kantor pusat. Nah, ini karena si kantor pusat sudah catat gitu. Dia sudah catat 50 juta. Tapi di dalamnya itu ada beban cabang gitu, ya. Makanya beban operasi itu dikreditkan. Jadi kreditnya kantor cabang 3 juta, debitnya, kreditnya beban operasi, ya. Jadi beban operasi yang 3 juta ini yang sudah dicatat di beban operasi yang dibayar yang 50 juta itu. Artinya nanti bedakan kalau disebutkan kantor pusat membayar beban operasi cabang sebesar 3 juta. Nah, coba sekarang kalau Ibu tanya seperti itu, apa kira-kira jurnalnya?
kantor pusat membayar beban operasi cabang sebesar 3 juta. Coba, apa jurnalnya? Di kantor pusat, apa jurnalnya di kantor cabang? Kalau untuk kantor pusat, jurnalnya beban operasi di debit, kemudian kantor cabangnya di kredit. Ayo. Sedangkan untuk di kantor cabang, beban Di 2 kali kan? Makanya sambil kontrol, coba. Jadi 2 kali nanti Sri, kalau beban operasi di kantor pusat. Iya. Coba, terserah mulai dari mana? Mau mulai dari buku kantor pusat kah? Tadi mulai dari kantor pusat itu sudah ketahuan salah kan? Karena begitu mau di kantor cabang kita mau catat beban operasi. Sementara tadi Sri sudah bilang ada beban operasi di kantor pusat. Coba mulai dari kantor pusat, kantor cabang. Coba mulai dari kantor cabang. Debitnya apa? Atau merasa lebih mudah dari kantor pusat? Up to you. Saya ulangi, Sri. Kantor cabang, Bu. Soalnya kantor pusat di debit, beban operasi di kredit. Benar nggak? Loh. Coba, normalnya beban operasi di mana? Di debit. Oke, harusnya ya di debit lah. Non. Coba, ulangi di kantor cabang. Debitnya? Beban operasi di debit, kantor pusat di kredit. Iya, sebetulnya kan itu dia. Biasanya kan perusahaan tuh bayar sendiri, ya. Kalau bayar sendiri kan berarti beban operasi pada kas, gitu kan? Nah sekarang beban operasi itu yang utamanya. Beban operasi dulu. Beban operasi itu di debit, pasti beban operasi di debit. Masalahnya sekarang bayar kas kah? Tidak. Berarti siapa yang bayar? Kantor pusat. Makanya di kantor cabang tadi debitnya beban operasi, kreditnya kantor pusat. Nah sekarang apabila kantor pusat dikredit di buku cabang, berarti cabang tadi akan di kantor pusat sekarang, buku kantor pusat. Jurnalnya di kantor pusat. Kreditnya kira-kira apa? Kreditnya. Dia bayar tadi. Yang dikredit kas. Iya, pasti. Nah, terus sudah ada rumusnya tadi. Apabila kantor pusat dikredit di buku cabang, pasti akun cabang di debit, Bu. Iya, nah sekarang jurnalnya. Kantor cabang, debit, kredit. Debit, kredit, kas. Iya, itu dia. Ya. Nah, jadi cuma nanti biasanya itu kan akan ada cabang Medan, cabang A, artinya nama entah apa sajalah ya. Berarti kalau kita contohkan cabang Medan, berarti di buku kantor pusat debitnya itu kantor cabang Medan, kreditnya kas gitu. Nah, kas siapa yang keluarkan? Tadi kantor pusat. Makanya kreditnya pasti kas, tinggal debitnya. Tidak boleh dia jurnal dia debitkan beban operasi. Karena apa? Karena beban operasi itu punyanya cabang, gitu. Makanya dia buat di situ kantor cabang Medan. Nah di buku cabang Medan tadi dia akan debitkan beban operasi, ya posisi normal beban di debit. Jadi pasti beban operasi di debit. Nah biasanya kalau yang umum kita kredit kas. Nah ini tidak, kenapa? Karena bukan dia yang mengeluarkan kas. Yang keluarkan kas siapa? Kantor pusat. Makanya debitnya kreditnya kantor pusat gitu ya. Jadi analisis seperti itu saja sebetulnya.
Itu kalau membayar. Nah, kalau ini tadi kan mengalokasikan, ya. Jadi beda mengalokasikan. Makanya di kantor pusat dia kreditnya bukan kas lagi. Tapi karena pengalokasian tentunya dia kreditkan beban operasi yang dia sudah catat di atas tadi. Nah, kemudian di kantor cabang dia akan debitkan beban operasi, kemudian kreditnya kantor pusat, ya. Jadi kalau yang di atas itu kan, yang di atas ini maksudnya yang ini kan umumnya tuh bayar beban operasi 7 juta, ya sudah beban operasi pada kas. Tapi yang di bawahnya jurnal yang kedua untuk beban operasi tadi itu dapat pengalokasian dari kantor pusat. Berarti beban operasi kredit kantor pusat, gitu. Oke, nah yang berikutnya penyusutan. Nah, ini kalau penyusutan, ini itu yang tadi Ibu sebutkan. Kita baca ya, kita baca keterangannya. Itu nanti pasti ada itu kebijakannya gitu. Nah, di sini kebijakannya itu di informasi atas biasanya. Oke. Nah, di sininya keterangannya di bawah contoh ini. Ya. Jadi dicontohkan di sini ini bawahnya seluruh aktivitas tetap baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang dicatat pada buku kantor pusat. Ini ya. Jadi dicatat pada buku kantor pusat. Oke. Dia ada keterangan itu. Makanya tadi di sini itu yang Ibu contohkan sudah sampaikan di awal. Makanya di sini nih jurnal yang terakhir beban penyusutan pada kantor pusat, ya. Jadi kalau dia asetnya dicatat di kantor cabang itu sama seperti yang biasa. Artinya kita akan debitkan beban penyusutan, kredit akumulasi penyusutan, ya. Nah, tapi karena ini tadi ada kebijakan kantor pusat untuk mencatat semua aset cabang di kantor pusat, maka ini yang Ibu tadi sampaikan di awal tuh, saudara lihat di pembukuan kantor pusat, akumulasinya ada di buku kantor pusat, gitu ya. Oke, supaya kita bisa sempat selesaikan. Kecuali ada pertanyaan, silakan langsung ya. Sekarang kita buat jurnal penutup, ya. Jurnal penutup ini, kalau mungkin adik-adik menerima jurnal penutup itu di pengantar, itu yang ada, itu tuh ke ikhtisar laba rugi kan. Jadi ikhtisar laba rugi pada pembelian, penjualan pada ikhtisar laba rugi, gitu-gitu ya. Nah, ini satu langkah saja, ya. Satu langkah saja. Jadi, kita buat, kalau jurnal penutup kan kita yang debitkan, kreditkan, ya. Nah, sekarang penjualan itu, ini yang ditutup kantor cabang, ya. Nah, jadi penjualan, artinya kita mulai dari dari kantor cabang. Penjualan tadi, ini supaya buat tidak scroll-scroll, itu angkanya kan sudah ada di atas, ya, kecuali nanti angka mana yang akan dipertanyakan. Penjualan 220, nah kemudian persediaan, ini persediaan akhir dan persediaan awal, itu kan satu di debit, satu di kredit itu, ya. Hanya saja nanti kalau angkanya sama seperti ini, mau salah tempat juga tidak masalah gitu ya. Artinya angkanya akan tetap sama. Tapi kalau ini karena kebetulan persediaan awal dan akhirnya berbeda. Sama, sorry. Ini untuk melihat persediaan awal tentunya tadi ada di neraca yang tadi. Sedangkan kalau untuk persediaan akhir di sini ada informasinya tadi ya. Harus scroll juga yang ini. Karena ini ada. Persediaan akhir nih yang kuning. Akhir tahun 70 juta untuk kantor pusat. 30 juta untuk kantor cabang, di mana setengah dari persediaan kantor cabang itu merupakan persediaan Abah kemana rupanya?
Sekarang kita masuk ke penutupnya ini tadi. Jadi penjualan, kemudian persediaan akhir. Jadi ini kan penutup ya. Jadi Ibu mau sampaikan logikanya. Ini karena kebetulan angkanya sama, nanti salah tempat juga tidak salah ke angka. Dan tidak perlu dihafal bahwa yang persediaan awal itu kan itu di kredit, persediaan akhir di debit gitu. Ini jurnal penutup. Jurnal penutup itu kan posisinya terbalik. Nah, kalau untuk mengingatnya, yang ada di neraca itu persediaan awal atau akhir? Yang ada di neraca. Awal, Bu. Awal ya. Gitu. Bukan yang ada di neraca sini loh maksud Ibu apa? Ada yang lain? Ini yang Ibu apakan sebetulnya? Bagaimana apanya ini? Atau kalau perlu nanti pakai presentasi aja lah. Cari tugas sendiri, presentasi untuk apa nanti? Apa itu? Yang materi-materi berikutnya. Kalau enggak, jadinya ini hadir, diam, itu aja jadinya. Kecuali 1, 2, 3 orang yang aktif. Kemudian pembelian. Dan jangan lupa di sini, kecuali pembelian kan ada pengiriman dari kantor pusat. Ya, itu tadi angkanya itu yang sudah ada di jurnal ini. Jadi semuanya yang ada di jurnal ini, kita hanya memasukkan saja untuk jurnal penutup. Oke. Nah, kemudian ada beban operasi tadi. Beban operasi kan ada 7 tambah 3 tadi ya. Kemudian ada beban penyusutan. Semua beban-beban dimasukkan. Dalam hal ini sudah habis kan. Sampai dengan beban penyusutan. Karena tadi hanya ada beban operasi dan beban penyusutan. Ya. Kalau ada nanti lagi beban iklan, beban bla 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 dimasukkan semuanya. Nah sekarang untuk akun kantor pusat yang ada di bawah ini itu hanya selisih itu, ya. Totalkan debit, totalkan kredit gitu. Debitnya kan ada 250 tuh ya. 250. Sekarang kita hitung yang kredit. Kredit ini 30, 70, 100, 175, 185, 190. Kredit 190 kan? Nah, sementara tadi debitnya 250. Berarti ada kurang 60. Kurang supaya balance maksudnya. Berarti kurang di kredit 60 lagi. Nah, untuk membalancekan itu kita buat akun kantor pusat, ya. Jadi dengan kata lain, akun kantor pusat di sini hanya untuk membalancekan. Jadi tidak harus di kredit dia. Nanti kalau lebih ringan di debit, ya kita taruh di debit gitu. Tapi dengan catatan semua sudah masuk angkanya. Penjualan, pembelian, persediaan dan semua beban. Ya. Jadi pembelian di sini ditambah pengiriman juga. Jangan lupa. Kalau perusahaan umum saja kan hanya pembelian. Tapi di sini ditambah dengan pengiriman dari. Oke. Nah, yang 60 ini kuncinya. 60 ini hanya selisih. Ya, selisih dari debit kredit. Jadi dia bisa debit, bisa di kredit, tergantung total debit dan kreditnya. Nah, dari sini baru kita ke kantor pusat. Dengan tadi ketentuan apabila akun kantor pusat di kredit di buku cabang, pasti akun cabang di debit di kantor pusat. Oke. Nah, sekarang di debit lah. Kantor cabang 60.000. Kalau akun kantor cabang di debit di kantor pusat, tentunya kreditnya yang kita mau cari kan. Berarti kreditnya, saldo normal di kredit itu adalah laba ya. Laba cabang sebesar 60.000. Oke, ini karena Sri aja yang ngomong, Ibu tanya. Nah sekarang kalaulah seandainya, ini seandainya saja ya, di kantor cabang itu yang 60.000 ini di debit, kantor pusatnya di debit ya. Ini seandainya ini. Jadi lebih besar kredit, berarti kita debitkanlah akun kantor pusat sebesar 60.000. Berarti di kantor pusat apa jurnalnya, Sri? Laba cabang di debit, kantor cabang di kredit.
Nah, kalau di kalau di debit apa masih laba? Oh iya, rugi Bu. Gitu. Cabang Rugi ya. cabang. Iya, berarti rugi cabang di debit. Itu kan kontra account tadi. Berarti akun kantor cabang pasti sudah kita kreditkan kan di buku kantor pusat ya. Nah, berarti tinggal memikirkan debitnya gitu. Nah, kalau debit jangan lagi laba, tapi rugi cabang gitu. Gitu ya, Sri ya? Iya, Bu. Iya. Nah, baru yang kedua ini laba belum direalisasi ini. Laba belum direalisasi ini dihitung ini seperti yang di bawah ini ya. Jadi bukan 15 tadi 15 dari angka laba belum direalisasi di jurnal, tapi yang dihitung ya. Oke, nah sekarang kita hitung dulu untuk jurnal 2, perhitungannya yang di bawah yang kuning ini. Perhitungan laba belum direalisasi. Oke, laba belum direalisasi awal ada 3 juta ya. Artinya ini laba belum direalisasi awal tambah periode berjalan dikurang akhir itu mestinya. Cuma di sini karena kebetulan tadi persediaan awal persediaan akhirnya sama-sama 30, berarti laba belum direalisasinya juga sama gitu. Tapi kita perhatikan ya, laba belum direalisasi awal itu kita dapat dari sini. Yang dari sini ya, dari neraca ini. Itu laba belum direalisasi awal kan ada ini sebesar mana yang laba belum direalisasi awal yang ini. Oke. Yang ini. Yang atas paling atas ya. Dari situ 3 jutanya.